Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita dengan NIM 2403018. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabilatul Aini dengan NIM 2403092. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil summary pada mata kuliah keamanan komputer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama itu ada introduction. Pada laporan penetration testing ini dibuat untuk mendokumentasikan proses pengujian keamanan pada aplikasi web menggunakan DVWA atau Dame Variable Web Application. Pengujian dilakukan untuk mengetahui celah keamanan yang terdapat pada aplikasi web, khususnya kerentanan SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan insecure direct object reference atau IDOR. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan laboratorium atau lab untuk tujuan pembelajaran dan simulasi keamanan aplikasi web. Baik, yang kedua itu objektif. Tujuan dari kegiatan penetration testing ini, yang pertama itu mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi web. Yang kedua, mengetahui dampak dari kerentanan yang ditemukan. Yang ketiga, melakukan simulasi serangan terhadap aplikasi web. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan keamanan sistem. Yang kelima, atau yang terakhir, itu memahami metode serangan yang umum digunakan pada aplikasi web. Baik, yang ketiga itu ada recruitment. Jadi tools dan kebutuhan yang digunakan dalam proses penetration testing ini yaitu ada, yang pertama itu ada Kali Linux, yang kedua itu ada DEVWA, yang ketiga itu ada Burp Suite, yang keempat itu ada Mozilla Firefox, selanjutnya SQL Map dan VirtualBox. Selanjutnya itu ada high level summary. Jadi berdasarkan penetration testing yang telah dilakukan pada aplikasi DVWA, ditemukan beberapa kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh attacker untuk memperoleh informasi sensitif maupun melakukan akses tanpa izin. Jadi kerentanan yang berhasil ditemukan itu SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan insecure direct object reference atau IDOR. Jadi dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa kurangnya validasi input dan kontrol akses dapat menyebabkan kebocoran data serta akses tidak sah pada aplikasi web. Selanjutnya itu ada recommendation. Ya, rekomendasi dari kita itu melakukan validasi input pada setiap form. Yang kedua itu menggunakan prepared statement untuk query database. Yang ketiga itu melakukan filtering karakter berbahaya. Yang keempat itu menerapkan kontrol akses pada setiap pengguna. Selanjutnya melakukan pengujian keamanan secara berkala. Dan yang terakhir itu menggunakan session management yang aman. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan ini pada penetration testing ini menggunakan tahapan cyber kill chain untuk melakukan identifikasi dan eksploitasi terhadap target. Tahapan metodologi yang dilakukan itu yang pertama itu ada reconnaissance, yang kedua itu ada weaponization, yang ketiga itu delivery, yang keempat itu exploit, yang kelima itu privilege escalation, yang terakhir itu ada action on objective. Baik, masuk bagian reconnaissance. Jadi tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai target seperti halaman web, parameter input, layanan yang digunakan, dan kemungkinan celah keamanan yang dieksploitasi. Nah, tools yang digunakan pada tahap ini itu ada browser, Burp Suite, dan Nmap. Masuk ke bagian weaponization. Jadi tahap ini tuh dilakukan persiapan payload dan teknik serangan yang akan digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi web. Teknik yang digunakan itu adalah yang pertama ada payload SQL injection, yang kedua ada payload XSS, dan yang ketiga itu manipulasi parameter menggunakan URL.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap delivery. Tahap delivery ini dilakukan dengan mengirimkan payload ke aplikasi target melalui form input maupun parameter URL yang tersedia pada DWWA. Selanjutnya masuk ke tahap exploit. Tahap exploit ini dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan yang ditemukan untuk mendapatkan akses informasi maupun melakukan manipulasi data pada aplikasi. Eksploitasi yang dilakukan meliputi SQL injection, cross-site scripting, dan IDOR. Selanjutnya, ada privilege escalation. Pada privilege escalation ini, pengujian ini tidak dilakukan karena ruang lingkup pengujian hanya berfokus pada keamanan aplikasi web. Selanjutnya itu ada action on objective. Jadi pada tahap ini dilakukan pembuktian bahwa kerentanan yang ditemukan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi sensitif dan melakukan akses tanpa izin. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan tentang reporting. Jadi pada bagian penetration testing ini, setiap kerentanan dijelaskan berdasarkan tahapan serangan, hasil pengujian, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh administrator sistem. Untuk information gathering-nya itu, host IP-nya itu saya menggunakan host IP dari DWWA saya yaitu 192.168.56.102. Hostname-nya itu saya menggunakan DWWA. Untuk ports open-nya itu 80,3306. Nah, operating system-nya ini saya menggunakan Linux. Lalu service and application itu saya menggunakan Apache, MySQL, dan PHP. Lanjut, presentation testing, ada hostname dan DWWA. Hostname-nya ada IP address 192.168.56.102. Operating system ada Linux. Lanjut, ports open 80.3306. Service dan application kita menggunakan Apache, MySQL, dan PHP. Ada credentials, admin, atau password. Lanjut ke summary, apa yang berhasil? SQL injection berhasil menampilkan informasi database. Payload XSS berhasil dijalankan pada browser. IDOR berhasil mengakses data tanpa autentikasi yang sesuai. Dan apa yang tidak berhasil? Remote code execution tidak dilakukan. Privilege escalation tidak dilakukan. Lanjut, Kilchan P1 ada recognition melakukan pengumpulan informasi terhadap aplikasi DWWA dan parameter yang dapat digunakan untuk pengujian. Ada reorganization menyiapkan payload SQL injection dan XSS untuk proses eksploitasi. Ada exploit berhasil mengeksploitasi kerentanan SQL injection, XSS, dan IDOR pada aplikasi DWWA. Lanjut, Kilchan Test 2 ada delivery mengirim payload melalui form input dan parameter URL. Lanjut, ada exploits, vulnerabilities, dan recommendation. Ada seperti high SQL injection untuk data tidak divalidasi dengan baik, sehingga attacker dapat memanipulasi query database untuk melihat data sensitif seperti username dan password. Ada recommendation, gunakan prepared statement atau parameterized query, lakukan validasi input, dan batasi hak akses database. Kemudian ada medium, exploit atau vulnerability-nya cross-site scripting atau XSS. Description, aplikasi menerima input JavaScript tanpa filtering sehingga script berbahaya dapat dijalankan pada browser korban. Recommendation, lakukan sintasi dan encoding input-output, gunakan context security policy atau CSP sehingga filter karakter berbahaya. Lanjut, medium, insecure direct object reference, parameter URL dapat dimanipulasi untuk mengakses data pengguna
data pengguna lain tanpa otorasi yang sesuai. Terapkan kontrol akses dan validasi hak akses pada setiap request pengguna. Lanjut, allow with authentication, penggunaan username dan password default, admin, atau password dapat dimudahkan attacker diperoleh akses ke aplikasi. Gunakan password yang kuat, ubah kredensial default, dan aktifkan kebijakan password yang aman. Informasi layanan seperti Apache, PHP, dan MySQL dapat dilakukan oleh attacker sehingga membantu proses reconnaissance, sembunyikan banner service, menaktifkan directory listening, dan meminimalkan informasi sistem yang ditampilkan. Ada law, lack of input validation, beberapa form tidak memiliki validasi input sehingga membuka peluang eksploitasi lebih lanjut. Terapkan validasi input di sisi klien dan server untuk seluruh form aplikasi. Ada reference di sini, ada OASP SQL injection. Yang kedua ada OASP XFS, yang ketiga ada OASP IDOR, dan yang keempat DWA official website. Lanjut, maintaining access. Pada pengujian ini tidak dilakukan pemasangan backdoor maupun akses permanen terhadap sistem target. Ada host cleaning. Setelah proses penerapan testing selesai dilakukan, tidak ada perubahan permanen yang ditinggalkan pada sistem target. Ada appendix. Sini ada appendix A, cross text searches. SQL injection, melakukan pengujian terhadap channel SQL injection untuk mendapatkan informasi database. Sini ada cross site scripting atau XSS, melakukan pengujian payload JavaScript pada input aplikasi. Lanjut ada IDOR, melakukan manipulasi parameter URL untuk mengakses data pengguna lain. Di sini ada perintah atau kode pada IDOR. Ada IDOR, XSS payload, IDOR URL, dan juga menjadi berikut: http IP profile.php, datanya ID sama dengan 2. Baik, jadi langsung saja kita lanjut ke demonstrasi. Baik, jadi sekarang kita akan lanjut demonstrasi. Untuk awal kita membuka DWA dulu pada kalian Linux. Di sini menggunakan IP yang sudah ada, IP kali Linux saya. Terus selanjutnya itu kita buka terminal dan ketikkan perintah sudo service start share. Enter sudo-nya. Yang kedua itu nanti kita akan ketikkan perintah sudo service start. Lanjut buka DWA. DWA sudah dibuka. Masukkan username, admin, dan password sudah saya masukkan sebelumnya. Lalu login. Selanjutnya buka di DWA security. Kita ubah yang tadinya high jadi low. Lalu submit. Kita tahap indoor itu kita buka SQL injection. Kalau kita masukkan user ID-nya, contohnya 1. Lalu kita submit. Nah, ID 1, first name-nya itu admin, sama surname-nya itu admin. Dan di sini URL-nya juga sudah berubah, ID-nya sama dengan 1. Ya. Terus selanjutnya tetap diisi ini untuk payload-nya, yaitu tanda kutip for satu lagi teduh sama dengan gini kan. Nah, di sini akan ada yang ID tadi. Selanjutnya kita masuk ke tahap XSS ya. Kita pakai XSS reflected aja agar lebih mudah. Di sini kita masukkan script
Ini tadi sebelumnya kita sudah nyoba. Lalu submit. Jadi ini hasilnya kalau misalkan berhasil ada pop-up alert muncul. Jadi Dan browsernya sudah dijalankan JavaScript dan input sudah keluar dari user. terus ini tuh menandakan kalau aplikasinya rentan XSS. Selanjutnya kita balik lagi nih, kita okein dulu. Nah, di sini kita akan menjadi ya ubah URL-nya yang tadinya satu jadi dua. Dua tadi gini. Nah, ID di sini akan berubah ID di URL-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ID 2 itu akan berbeda dengan ID yang pertama. Nah, ID 2 itu first name-nya itu Gordon, surname-nya itu Brown. Seperti itu. Jadi ada terjadi karena parameter langsung dipercaya sistem dan tidak ada pengecekan authorization. Nah, pada bagian ini juga, di bagian kiri bawah ini, kiri bawah DWWA ini, username-nya itu admin, seperti default yang sebelumnya. Terus security levelnya juga sudah menjadi low karena tadi sudah kita ubah. Nah, untuk PHP IDS-nya ini kita disable. Baik. Baik, sekian demonstrasi dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.